Langit kota sore itu kelabu. Gerimis turun perlahan seperti membisikkan kisah yang belum sempat dimulai. Di sebuah halte tua, di pinggir jalan, Alana berdiri sembari memeluk erat bukunya, sebuah antologi puisi yang ia tulis sendiri. Jemarinya terasa dingin, tapi matanya tetap hangat menatap langit, seolah sedang bercakap dengan hujan. Ia bukan tipe orang yang mudah bosan menunggu. Hujan baginya adalah tempat ternyaman untuk menyendiri, menulis, dan membayangkan cerita-cerita kecil yang mungkin tak akan pernah jadi kenyataan. Suara langkah tergesa membuyarkan lamunannya. Seorang pemuda bertubuh tinggi muncul dari arah seberang, mengenakan jaket abu-abu yang sebagian sudah basah. Kamera tergantung di lehernya, dan ransel hitamnya tampak berat. Ia langsung melangkah masuk ke bawah atap halte tanpa mengucapkan sepatah kata. Alana sempat melirik, lalu kembali menunduk ke bukunya. Tapi pemuda itu tidak sekadar diam. "Kamu suka hujan?" tanyanya pelan. Suaranya rendah tapi hangat. Alana menoleh pelan, agak terkejut. "Aku, ya, bisa dibilang begitu." "Hujan itu tenang," jawabnya ragu-ragu. "Tenang, tapi penuh cerita," balas pemuda itu sambil tersenyum kecil. "Namaku Raihan." Alana tersenyum kembali. Untuk pertama kalinya dalam sepekan ini. Alana. Sejak hari itu, mereka jadi sering bertemu, entah kebetulan atau takdir. Di halte yang sama, saat langit mulai menangis, Raihan ternyata mahasiswa fotografi tingkat akhir yang sedang mengerjakan proyek foto bertema kehidupan dalam rintik. Ia bilang, ekspresi manusia saat berteduh adalah potret paling jujur dari perasaan. Alana, yang awalnya hanya menyapa singkat, perlahan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang mimpinya menjadi penulis, tentang puisinya yang belum pernah dibacakan ke siapapun, bahkan ke keluarganya. Dan Raihan mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Ia tak pernah menertawakan mimpi Alana. Sebaliknya, ia justru menyemangati, bahkan mulai memotret Alana dari kejauhan. Saat ia sedang menulis puisi, hujan akan selalu turun. "Lana, tapi bukan berarti kita harus terus sembunyi. Kadang, kita cuma perlu seseorang untuk berdiri bersama kita di bawah payung," ujar Raihan suatu sore. Alana menatap mata Raihan lama. Hatinya, yang selama ini terasa sepi dan tertutup, perlahan mulai mencair. Di hari keempat hujan turun dalam sepekan. Mereka berteduh kembali di halte itu. Tapi kali ini Raihan tak hanya membawa kameranya. Ia membawa 2 gelas coklat hangat. "Untuk penulis favoritku," katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Mereka duduk bersebelahan, menikmati coklat, suara rintik, dan diam yang tidak lagi canggung. Dan di hari ke-7, Raihan menggenggam tangan Alana untuk pertama kalinya. "Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin jadi tokoh utama di puisimu. Tapi bukan sebagai hujan. Aku ingin jadi alas yang kamu injak, supaya tidak jatuh." Alana terdiam, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tak menjawab dengan kata, hanya dengan senyuman yang paling tulus. Hujan terus turun di luar sana, tapi di hati mereka, matahari seperti baru saja terbit. Setelah genggaman tangan itu, segalanya berubah. Hari-hari Alana terasa lebih berwarna. Bangun pagi, tidak lagi hanya untuk mengejar jadwal kuliah, tetapi untuk melihat pesan sederhana dari Raihan. "Selamat pagi. Semoga harimu secerah senyummu kemarin." Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar hujan. Tidak lagi hanya di halte tua, tapi juga di taman kecil dekat kampus, di kafe sudut kota yang menyajikan roti pisang favorit Alana, hingga di perpustakaan tempat Raihan pura-pura membaca buku hanya agar bisa duduk di sebelah Alana. Mereka berbeda dalam banyak hal, tapi itulah yang justru membuat semuanya terasa menyenangkan. Alana adalah tipe yang kalem, suka diam, dan menyimpan banyak hal di dalam hati. Sedangkan Raihan penuh energi,
selalu ingin tahu, dan selalu punya cerita di balik setiap fotonya. Sore itu, mereka duduk di bangku kayu taman. Setelah hujan reda, langit masih mendung, dan tanah masih basah. Tapi suasananya tenang. Alana membuka jurnal kecil berwarna coklat yang selalu dibawanya. Ini jurnal kenangan, katanya. Aku ingin kita menulis sesuatu di sini setiap kali hujan turun. Raihan menatapnya, lalu tersenyum. Kalau begitu, kita harus berharap banyak hujan, candanya. Mereka mulai mengisi halaman-halaman itu. Bukan hanya puisi, tapi juga gambar sketsa iseng buatan Alana. Foto Polaroid Raihan, tiket bioskop, bungkus coklat, bahkan daun kering yang mereka pungut bersama. Semua terasa sempurna. Suatu malam, Raihan mengajak Alana berjalan di bawah rintik. Hujan menuju rumahnya. Bukan rumah mewah, hanya rumah sederhana yang penuh dengan bingkai foto. Di ruang tamu, ibunya menyambut Alana melalui panggilan video dari luar kota. Ini Alana. Bu, kata Raihan sambil tersenyum. Alana gugup, tapi sopan. Ia menyapa dan menjawab dengan tenang. Ibunya terlihat ramah, tapi setelah panggilan ditutup, Raihan terdiam sebentar. Kenapa? Tanya Alana. Raihan menggeleng. Nggak apa-apa. Ibu orangnya konservatif, tapi dia baik kok. Cuma perlu waktu. Alana tak bertanya lebih lanjut. Ia tahu ada hal-hal yang lebih baik dipahami perlahan. Beberapa minggu kemudian, mereka pergi ke pameran seni fotografi. Salah satu foto Raihan terpilih sebagai finalis. Dalam foto itu, ada siluet dua orang berdiri di bawah satu payung kecil dengan tulisan di bawahnya, "Kita tidak butuh langit cerah. Cukup seseorang yang bertahan, meski basah." Alana tahu itu tentang mereka. Setelah pameran, mereka duduk di pinggir trotoar yang basah. Alana bersandar di bahu Raihan. Kalau satu hari nanti hujan berhenti turun, kamu akan tetap tinggal kan? Tanya Alana pelan. Raihan menoleh. Aku nggak peduli cuaca. Selama kamu masih di sini, aku enggak akan ke mana-mana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alana percaya bahwa cinta bisa bertumbuh di tengah rintik. Alana menyadari sesuatu mulai berubah. Bukan dalam cara Raihan memandangnya, tatapan itu masih sama hangatnya, tapi dalam jeda-jeda yang semakin panjang antara pesan dan pertemuan mereka, dalam tawa yang tak lagi selepas dulu, dan dalam sorot mata Raihan yang entah mengapa kini lebih sering mengarah ke tanah daripada ke wajahnya. Semuanya bermula setelah mereka berbincang dengan ibu Raihan untuk kedua kalinya. Kali ini bukan lewat video call singkat, tapi melalui telepon yang panjang dan penuh nada berat. Alana tak tahu apa yang dikatakan. Tapi setelah percakapan itu, Raihan tidak banyak bicara. Ia hanya berkata, "Ibu ingin aku berpikir ulang tentang banyak hal." Alana mengangguk. Ia tidak ingin menjadi alasan Raihan menjauh dari ibunya. Tapi di saat yang sama, ia tidak tahu harus bagaimana. Hari-hari berlalu seperti biasanya, tapi tidak lagi sehangat biasanya. Raihan mulai lebih sibuk dari biasanya. Alasan demi alasan muncul. Tugas akhir, magang, jadwal foto dadakan, dan meskipun Alana percaya, hatinya tetap gelisah. Mereka masih bertemu, tapi terasa seperti dua orang yang mencoba menjaga api yang mulai padam dengan tangan yang mulai lelah. Suatu sore, mereka duduk di kafe yang dulu menjadi tempat favorit. Alana memesan roti pisang seperti biasa. Raihan hanya memesan kopi, tak banyak kata. Setelah beberapa lama, Alana membuka jurnal kenangan mereka. Di halaman terakhir, masih kosong. Kita belum isi ini, katanya pelan. Raihan menatap halaman itu, lalu menunduk Lana. Aku nggak tahu harus nulis apa. Rasanya, aku mulai kehilangan kata-kata. Alana menatapnya dalam.
atau kehilangan semangat untuk menulisnya? Raihan tak menjawab. Diam adalah jawaban paling menyakitkan dan paling jujur. Beberapa hari kemudian, Alana melihat unggahan Raihan di media sosial. Foto-foto dari proyek barunya, pameran baru, teman-teman baru. Tak satu pun menyebut namanya, tak satu pun menyinggung cerita mereka. Ia merasa seperti bayangan di balik layar. Yang dulu penting, kini menghilang dari bingkai. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Raihan hanya sedang lelah. Mungkin dia hanya butuh ruang. Tapi bahkan saat hujan kembali turun, hujan yang dulu selalu menyatukan mereka, Raihan tidak muncul. Di halte tempat mereka biasa bertemu, Alana berdiri sendiri di sana, memeluk jurnal yang kini terasa berat di tangannya. Ia berharap Raihan tiba-tiba datang dan berkata, "Maaf aku terlambat. Macet. Karena hujan." Tapi tak ada suara, tak ada langkah kaki. Hanya rintik yang turun tanpa henti. Seperti hatinya yang mulai patah perlahan. Suasana kota terasa ramai malam itu. Lampu-lampu jalan berpendar dalam genangan hujan yang belum sepenuhnya surut. Di sebuah galeri seni kecil, pameran foto bertema wajah kota sedang berlangsung. Raihan adalah salah satu fotografer yang berpartisipasi. Alana datang sendiri, mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, dan membawa payung lipat. Ia menyusup di antara kerumunan, mencoba menemukan Raihan di tengah banyaknya tamu dan suara obrolan. Di tangannya, ia membawa sesuatu. Halaman jurnal yang ia sobek dan tulisi sendiri malam sebelumnya. Ia ingin menyerahkannya pada Raihan secara langsung. Tapi Raihan sibuk menyambut tamu, tertawa bersama rekan-rekan fotografernya, dan memberikan penjelasan panjang lebar tentang karya-karyanya. Beberapa kali Alana berdiri di dekatnya, tapi tak satu pun tatapan mereka bertemu, seolah ia tidak di sana, seolah ia tidak pernah menjadi bagian dari perjalanan ini. Hatinya tercekat ketika melihat salah satu foto utama Raihan terpajang di tengah ruangan. Foto itu indah, seorang wanita berjalan sendirian di tengah hujan, payungnya roboh, dan matanya menatap kosong ke depan. Di bawahnya tertulis, "Kadang bukan hujan yang membuatmu basah, tapi orang-orang yang berhenti meneduhkan." Alana menatap lama. Ada kesedihan di sana, tapi juga pengingkaran, seolah dirinya hanya kenangan tak penting dalam potret hidup Raihan. Saat pameran mulai sepi, Alana memberanikan diri menyapa. "Selamat." "Ya," katanya lirih. Raihan tampak kaget, mungkin karena tidak menyangka Alana datang, atau mungkin karena ia tak siap untuk bertemu. "Lana, kamu datang?" jawabnya pelan. "Tentu, aku selalu datang untuk kamu," balas Alana. Senyum getir menghias wajahnya. Ada jeda yang panjang sebelum akhirnya Raihan berkata, "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya semuanya jadi rumit. Ibu makin menekan, dan kamu menjauh." Potong Alana. "Itu yang kamu lakukan." Raihan menghela napas, mencoba mencari kata-kata. Tapi tidak ada yang cukup tepat untuk menjelaskan kenapa ia membiarkan Alana sendirian. "Aku masih sayang kamu, Lana," ucapnya akhirnya. "Tapi kamu lebih takut kehilangan restu ibumu daripada kehilangan aku." Kalimat itu menusuk, tapi juga melepaskan. Alana menyerahkan selembar kertas yang ia bawa. "Kalau kamu masih ingat, ini halaman terakhir jurnal kita. Aku isi sendiri. Isinya tentang hari ini." Raihan menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia ingin membaca, tapi tak berani. Tanpa menunggu lebih lama, Alana berbalik dan melangkah keluar dari galeri. Hujan turun lagi. Kali ini deras, tapi ia tak membuka payungnya. Ia berjalan perlahan, membiarkan setiap tetes menyatu dengan air mata yang ia tahan sejak tadi. Di dalam galeri, Raihan berdiri diam. Di tangannya,
Selembar tulisan dari Alana mulai basah. Aku pernah jadi langitmu, walau tak selalu cerah, tapi setidaknya aku tidak pernah pergi saat hujan datang. Hari-hari setelah malam itu terasa hampa. Alana bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena gelisah yang tak bisa ia redakan. Ia duduk di meja belajarnya, menatap halaman-halaman jurnal kenangan yang dulu mereka isi berdua. Kini, hanya dia yang membuka, membaca, dan mengisi. Setiap halaman terasa berat. Ia mencoba menghubungi Raihan. Sekali, dua kali, mengirim pesan, menanyakan kabar, menyelipkan gurauan agar suasana cair. Tapi yang datang hanya dua centang abu-abu yang tak berubah warna. Kadang pesan terbaca, tapi tak pernah dibalas. Alana berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin dia hanya butuh waktu, tapi dalam hatinya, ia tahu waktu kadang bukan soal menunggu tapi soul. Nayat beberapa kali ia kembali ke tempot-tempot kenangan. Mereka halte, tempat bertemu pertama kali, kafe tempat mereka menulis puisi, taman, tempat Raihan memotret senyumnya. Tapi semuanya kini terasa seperti panggung kosong. Tidak ada suara, tidak ada peran. Satu sore, hujan turun deras. Alana berdiri di bawah pohon besar, dekat perpustakaan kampus. Tempat mereka pernah tertawa karena berebut payung. Ia memegang buku kecil yang mereka sebut jurnal kenangan. Di dalamnya ada foto Raihan yang diambil diam-diam saat ia tertidur di taman. Alana memandang foto itu lama. "Apa kamu pernah benar-benar hadir, Ray?" Gumamnya lirih. Beberapa teman Alana mulai bertanya, kenapa ia terlihat lebih diam? Ia hanya menjawab, lagi sibuk? Atau cuma capek? Ia tidak ingin menjelaskan bahwa yang melelahkan bukan aktivitas, tapi rasa kecewa yang terus dipendam. Hingga suatu malam, Alana menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk dibaca oleh dirinya sendiri sebagai bentuk kejujuran paling utuh. Untuk Raihan yang pernah membuat hujan terasa hangat. Aku tahu kamu sedang bingung. Aku tahu ibumu penting bagimu, tapi aku juga tahu aku sudah berjuang sejauh yang aku bisa. Aku bertahan, bahkan saat kamu mulai perlahan melepaskan. Aku menunggu, bahkan ketika kamu tak memberi janji. Aku memaafkan, bahkan sebelum kamu meminta maaf. Tapi yang paling menyakitkan bukan saat kamu tak lagi datang. Yang paling menyakitkan adalah saat aku sadar aku sudah berjuang sendiri terlalu lama. Aku mencintaimu, Ray. Tapi lebih dari itu, aku ingin tetap utuh sebagai diriku. Dan sekarang, aku merasa hancur. Karena itu, mungkin ini saatnya aku berhenti berharap kamu akan datang. Selamat tinggal atau setidaknya, selamat tinggal pada versi kita yang dulu selalu percaya bahwa cinta cukup untuk menyelesaikan segalanya. Alana Set menulis surat itu. Alana menutup jurnal kenangan mereka. Untuk sementara, ia tidak membuangnya, tidak juga membakarnya. Ia hanya menyimpannya di dalam laci di antara buku-buku, puisi, dan catatan harian karena ia tahu, kadang kita tidak harus melupakan untuk bisa melepaskan. Kadang, kita hanya perlu mengakui bahwa tidak semua hal indah harus dimiliki sampai akhir. Malam itu hujan turun deras. Udara dingin menyelusup masuk ke jendela kamar Alana yang sedikit terbuka. Di luar sana, langit tampak kelabu tapi di dalam dadanya, suasananya jauh lebih gelap. Alana duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Hadapannya terbuka jurnal kenangan yang telah ia simpan berminggu-minggu. Ia membuka lembar demi lembar dengan jari yang gemetar. Setiap halaman membisikkan kenangan Sunum Ryan, ucapan semangatnya, puisi pertama yang mereka tulis bersama, dan stiker kecil bergambar payung biru yang mereka tempel setelah berteduh di taman.
Ia menangis. Bukan karena rindu, tapi karena tak tahu lagi apa yang harus dirindukan. Raihan tak kunjung datang. Tidak ke rumahnya, tidak ke tempat mereka biasa bertemu, tidak ke hidupnya. Ia telah mencoba segalanya. Bicara baik-baik, mengirim pesan tanpa tekanan, bahkan mendoakan diam-diam agar Raihan diberi keberanian. Tapi kini, semua itu terasa seperti bayangan. Ada, tapi tak bisa digenggam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alana mengirim pesan terakhir. Tanpa bunga-bunga kata, tanpa harapan yang tersembunyi. Aku paham sekarang, kamu tidak memilihku. Bukan karena kamu tidak sayang, tapi karena kamu tidak siap. Dan aku lelah menjadi orang yang selalu menunggu kesiapan yang tak pasti. Jaga dirimu baik-baik, Ray. Terima kasih. Pernah membuat hujan terasa begitu berarti. Pesan itu terkirim. Senteng. 2. Lalu tak berubah apapun. Ia tidak menunggu balasan. Keesokan harinya, Alana pergi ke halte tua tempat semuanya bermula. Hujan masih turun. Tidak terlalu deras, tapi cukup membuat jaketnya basah. Ia berdiri di bawah atap yang sama, di tempat yang sama ketika ia dan Raihan pertama kali bertemu. Ia mengeluarkan satu foto dari jurnal mereka foto saat Raihan memotret dirinya yang sedang tertawa. Di belakang foto itu ada tulisan tangan Raihan. Waktu bersamamu adalah hujan yang tak pernah ingin kuteduhkan. Alana memandangi tulisan itu lama, sebelum akhirnya tersenyum pelan. Dan sekarang waktunya reda, gumamnya. Ia meletakkan foto itu di bangku halte, tidak untuk dibuang, tapi sebagai tanda bahwa cerita mereka memang pernah ada dan itu sudah cukup. Langkah kakinya pelan, menyusuri trotoar basah. Tidak ada Raihan di belakang. Tidak ada suara memanggil namanya. Tapi ada satu hal yang pasti. Untuk pertama kalinya, Alana melangkah, bukan untuk menunggu siapapun, tapi untuk dirinya sendiri.